Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Gemilang Agustin, Prodi Manajemen dengan NIM 289200518, semester 4, Universitas Pancasakti D. Untuk mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Burhanuddin MPD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi konsep perilaku organisasi. Untuk ujian tengah semester saya, berikut ini penjelasan. Organisasi. Organisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai sekumpulan orang bekerja sama meraih suatu tujuan tertentu dengan aturan dan tata kerja yang telah disepakati bersama. Sedangkan perilaku dapat diartikan sebagai tindakan dan sikap seseorang individu. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku seseorang antara lain yaitu jenis, ras atau keturunan, jenis kelamin, sifat fisik, kepribadian, inteligensia, bakat, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain yaitu pendidikan, agama, kebudayaan, lingkungan, dan sosial ekonomi. Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi yaitu ilmu yang mempelajari berbagai sikap, tindakan, dan tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu dengan tujuan untuk kesuksesan pencapaian tujuan organisasi tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi, antara lain yang pertama, peningkatan kepuasan kerja. Peningkatan kepuasan kerja mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Kepuasan kerja suatu individu dipengaruhi oleh hak-hak yang mereka dapatkan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Yang kedua, pengurangan kealpaan. Tindakan tidak masuk kerja yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau perusahaan berpengaruh negatif terhadap aktivitas dan efisiensi kerja suatu organisasi. Yang ketiga, penurunan atau turnover. Turnover yang dimaksud di sini adalah pengunduran diri pekerja atau anggota dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang berpengaruh terhadap perilaku organisasi atau perusahaan tersebut. Yang keempat, peningkatan produktivitas. Suatu organisasi dinyatakan produktif jika mampu mencapai tujuannya dengan baik dan sesuai dengan target yang telah dilaksanakan, baik target waktu, biaya, dan hasil. Dalam mengatasi berbagai masalah dalam sebuah organisasi diperlukan beberapa pendekatan guna mencapai tujuan organisasi secara efektif. Menurut Gibson, pendekatan perilaku organisasi secara keseluruhan meliputi hal berikut. Yang pertama, tingkatan analisa yang dilakukan pada level individu, kelompok, dan organisasi dengan tujuan untuk mengetahui perilaku organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, memanfaatkan berbagai disiplin ilmu dan teori yang akan membantu mewujudkannya perilaku organisasi yang diharapkan. Yang ketiga, lingkungan eksternal di luar organisasi akan memberikan pengaruh secara langsung terhadap perilaku organisasi. Adapun 4 unsur atau elemen utama perilaku organisasi, antara lain yang pertama adalah pandangan psikologi, yang kedua pandangan ekonomi, yang ketiga pandangan bahwa individu dipengaruhi oleh aturan orang dan pemimpinnya, yang keempat pandangan tentang penekanan kepada tuntutan manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Unsur-unsur atau elemen perilaku organisasi di atas mengidentifikasi macam organisasi yang dilihat dari budaya organisasi tersebut, yang dapat dikelompokkan menjadi organisasi formal, organisasi informal, dan social environment. Peluang dan ancaman dalam perilaku organisasi. Dalam lingkungan bisnis yang lekas berubah, muncul banyak tantangan baru bagi praktik manajemen. Hal ini memberikan peluang bagi konsep OB untuk menjadi solusi tantangan-tantangan yang dihadapi.
Yang pertama ada tekanan ekonomi, yang kedua ada globalisasi, yang ketiga ada keanekaragaman tenaga kerja, yang keempat ada pengembangan keahlian karyawan, yang kelima mendorong inovasi dan perubahan, yang keenam ada work-life balance, yang ketujuh ada perilaku etis. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Saya Deka Gemilang Agustin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.